Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Comprehensive Listening. Pembahasan kita kali ini adalah Degrees of Active Listening, yaitu tingkatan dari active listening. Seperti yang kita ketahui bahwa listening merupakan salah satu dari 4 skill dalam berkomunikasi, di samping speaking, reading, dan writing. Untuk itu, secara prinsip, untuk mencapai tingkat kepada active listening ini, kita harus melakukan banyak latihan supaya kita mendapatkan profisiensi dalam listening. Namun, sebelum kita melakukan latihan-latihan, perlu kita ketahui beberapa hal agar apa yang kita jalankan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah, kita masuk kepada tingkatan dari active listening. Tingkatan dari active listening ini ada 3. Yang pertama adalah repeating, yang kedua adalah paraphrasing, dan yang ketiga adalah reflecting. Repeating adalah proses di mana ketika seseorang pembicara kita dengarkan dan kita menangkap apa yang ditangkap dalam artian bunyi atau sound, itu yang disebut dengan perceiving. Selanjutnya kita akan memberikan perhatian terhadap apa yang dikatakan tersebut, dan kemudian kita mengingat apa yang dikatakan. Kemudian kita pahami apa yang dikatakan oleh si pembicara dengan mengulang pesan menggunakan kalimat yang persis sama, dalam artian kita menghafal. Jadi ini merupakan level dari listening yang paling bawah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada paraphrasing. Secara prinsip, paraphrasing ini adalah lanjutan dari repeating. Jadi langkahnya hampir sama, yaitu perceiving, paying attention, remembering, dan yang agak berbeda adalah thinking and reasoning. Thinking and reasoning ini artinya kita berpikir kemudian memproses pesan itu dengan menganalisisnya gitu. Dan kemudian kita transformasikan pesan yang disampaikan oleh pembicara itu dengan menggunakan kata dan kalimat yang hampir mirip, tetapi dia tidak merubah struktur dari bahasa yang disampaikan, hampir-hampir mirip. Jadi paraphrasing itu adalah tingkatan yang lebih tinggi sedikit daripada repeating. Selanjutnya yang ketiga yaitu reflecting. Ini adalah level berikutnya. Jadi otomatis proses awalnya mesti sama, yaitu perceiving, paying attention, remembering, thinking and reason. Cuman yang membedakannya adalah dalam proses reflecting kita mentransformasikan pesan dengan menggunakan kata dan kalimat kita sendiri. Dalam artian kita memahami apa yang dikatakan oleh pembicara, kemudian kita proses, kemudian kita bisa menjelaskannya dengan pemahaman kita sendiri dengan menggunakan kata atau bahasa kita sendiri. Jadi secara keseluruhan ketiganya adalah hubungan timbal balik, repeating, paraphrasing, dan reflecting. Untuk itu, sebagai pembelajar bahasa, kita harus tahu di mana posisi kita dan profisiensi yang kita miliki itu batasnya sampai di mana. Jadi repeating itu level basic, kemudian paraphrasing itu sudah medium, dan reflecting sudah intermediate. Ketika kita memahami ini secara jelas, itu nanti akan berguna bagi terapan-terapan linguistik lainnya, pembelajaran bahasa lainnya, seperti interpretation. Sekarang, bagaimana cara mencapai tingkatan-tingkatan ini? Oke, langkah-langkah untuk mencapai tingkatan dalam listening itu yang pertama yaitu recognizing literal meaning, understanding vocabulary, making interference. Jadi ketiga langkah ini adalah merupakan langkah dasar. Yang pertama kita recognizing, kita dengar bunyinya, apa maknanya secara literal. Makna secara literal itu artinya makna yang sebenarnya.
atau biasa disebut juga dengan makna semantis, makna yang timbul dari bahasa itu sendiri, dari kata apa yang diucapkan. Kemudian kita pahami vocabulary-nya, dan kemudian kita buat inference-nya. Kemudian kita identifying main idea, artinya dari apa yang kita dengar, kita coba mencari key, kunci untuk apa sih main idea-nya gitu. Yang secara konseptual pada umumnya main idea itu terletak di awal pembicaraan atau di akhir pembicaraan. Namun karena dia komunikasi dan tidak semuanya standar dan konseptual, jadi kita tidak bisa langsung merujuk kepada konsep main idea di awal dan main idea itu di akhir. Jadi tetap harus kita pahami. Kemudian setelah kita pahami main idea-nya, kemudian kita simpulkan dengan men-summarizing the content. Artinya kita dapat idenya, kemudian kita simpulkan. Jadi identifying main idea dan summarizing the content itu merupakan level paraphrasing. Jadi disinilah kita dapat paraphrasing. Kemudian kita determining point of view. Artinya adalah kita menentukan sudut pandang kita. Karena kita sudah paham, karena kita sudah simpulkan, kemudian kita bisa memberikan sudut pandang kita. Bagaimana pemahaman kita terhadap apa yang dikatakan dengan cara menganalisis the reason, menganalisis sesuatu yang berhubungan dengan pesan yang disampaikan. Kemudian kita bisa finding the evidence, artinya kita carikan bukti-bukti atas apa yang disampaikan sehingga kita pahami secara jelas, dan pada akhirnya kita bisa menjelaskannya dengan bahasa kita sendiri. Secara keseluruhan nampak jelas bahwa setiap level dalam active listening itu merupakan satu sequel, repeating, paraphrasing, and reflecting. Dan ketiganya perlu latihan untuk melakukannya. Karena bahasa itu adalah skill dan perlu kita latih. Oke, baiklah, itu adalah frame dan rule yang saya berikan untuk kalian belajar di rumah. Dalam artian semoga ini dapat membantu dalam latihan kita belajar comprehensive listening. Dan mulai sekarang tentukan level kita di mana ya, karena kita adalah seorang pembelajar bahasa. Oke, baiklah. Untuk info lebih jelasnya atau pembahasan lebih jelasnya, nanti kita bisa diskusi. Kalian bisa mengambil bahan di e-learning dan bertanya, atau bisa belajar sendiri. Oke ya, akhir kata, si Rahmat makan pepaya, selamat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.